Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kembali dalam situasi yang berbeda, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah keluarga pada malam hari ini. Adapun khotbah yang akan kita sampaikan terambil dari Alkitab, yaitu dari Amsal pasal 20 ayat 4 dan 5. Bila Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab itu tetap terbuka dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami saudara bersaudara dalam kasih untuk belajar, mendengarkan firman dan menggali firman yang diambil berdasar dari kitab Amsal pasal 20. Biarlah firman yang akan kami sampaikan, akan kami pelajari, dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan keluarga kami yang kami kasihi. Pimpin sertai ibadah pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat 4 dan 5. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang pandai tahu menimbanya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan dari Amsal pasal 20 ayat 4 dan 5 pada ibadah kali ini diambil dari Sabda Mina Umat dan dengan tema atau dengan judul Jangan Malas Agar Rencana Hidup Terwujud. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Amsal ini merupakan kitab pengajaran untuk hikmat yang berisi bahan-bahan pendidikan untuk bangsa Israel dan tentunya untuk kita juga pada saat ini. Jadi kitab Amsal itu menggambarkan tentang kehidupan manusia yang menjadi pembanding dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Seperti contoh, kitab Amsal itu membandingkan seperti berhikmat itu berlawanan dengan orang bebal, atau orang benar terhadap orang fasik, atau orang baik terhadap orang jahat. Adapun kitab Amsal itu jadi bertujuan untuk memberikan atau mengantarkan manusia hidup dalam hikmat Tuhan, yaitu berdasarkan yang menjadi dasar, menjadi akar adalah takut akan Tuhan. Pada ayat yang 4 mau dikatakan begini. Ayat 4 berbunyi, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jika ia mencari pada musim menuai, tidak dapat apa-apa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan satu penjelasan bahwa pada zaman dahulu di bangsa Israel itu terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan atau musim dingin. Kalau di musim penghujan itu ada dua tipe atau dua kali suatu kejadian yang dialami atau yang dirasakan oleh bangsa Israel, yaitu pada musim penghujan awal dan musim penghujan akhir. Orang Israel menyebut pada musim penghujan awal itu dengan kata toreh. Sementara pada musim penghujan pada akhir musim itu disebut malkos. Kedua sistem itu, kedua sifat yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menghadapi musim penghujan. Pertama, musim penghujan itu yang disebut toreh, itu musim hujan dilakukan pada awal-awal musim. Artinya musim penghujan itu bisa berlangsung, awal musim itu yang mereka sebut toreh itu bisa berlangsung beberapa saat. Setelah itu pada musim penghujan yang kedua yang disebut malkos itu sampai dengan pada akhir musim. Nah, itu dilakukan untuk orang-orang Israel pada musim pertama ataupun kedua, dilakukan oleh orang Israel supaya mereka dapat melakukan atau mempersiapkan bibit tanaman ataupun kebutuhan mereka untuk mereka tanam ketika masa penghujan itu. Karena ketika masa penghujan itu bangsa Israel bisa membajak, karena tanah yang mereka hadapi itu sudah bisa dilakukan, bisa diberikan, bisa lembek, dan akhirnya mereka bisa membajak tanah, memberikan bibit dan sebagainya. Kita lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dibilang di situ si pemalas tidak membajak. Membajak itu adalah identik dengan pertanian. Artinya mempersiapkan ladang, mempersiapkan benih untuk mereka semai, mereka besarkan, mereka tanam, dan mereka akan dapatkan pada akhirnya nanti ketika mereka mau menuai. Dalam ayat 4 itu juga pemazmur mau memberikan satu ingat atau memberikan satu pernyataan khusus bagi orang-orang yang malas. Ia tidak membajak pada waktunya sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Itu menandakan bahwa ketika orang malas itu tidak melakukan segala sesuatunya dengan baik pada waktunya. Malas itu merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh sifat dasar manusia. Setiap sifat dasar manusia itu pada umumnya ada perasaan malas. Cuma bagaimana si manusia itu mengelola kemalasan itu untuk dikikis, dihilangkan sedikit demi sedikit untuk memberikan keuntungan bagi diri dia sendiri ataupun bagi orang lain. Membajak artinya mempersiapkan segala sesuatu yang mereka lakukan supaya bisa berhasil maksimal. Dilakukan oleh orang-orang yang sudah mempersiapkan tanah, bibit, dan sebagainya untuk diproses menjadi sebuah hasil yang akan mereka
gunakan, akan mereka nikmati pada saat menuai tadi. Membajak itu juga berarti mereka menggunakan waktu dan kesempatan. Kalau si pemalas tidak melakukan satu kegiatan mereka, artinya si pemalas sudah melewati satu kesempatan. Waktu yang sudah mereka lewati, kesempatan yang sudah mereka lewati, dan pasti akan berakhir dengan sesuatu yang tidak akan memberikan mereka keuntungan, tidak akan mereka mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Karena orang pemalas itu biasanya banyak sekali alasan yang mereka bisa lakukan, banyak alasan yang mereka bisa perbuat. Artinya mereka bisa merasakan bahwa karena cuaca mereka tidak melakukan, karena hujan mereka tidak lakukan, karena udara yang dingin sehingga mereka tidak lakukan, karena kemalasan itu sendiri juga sehingga mereka tidak melakukan tugas yang harus mereka perbuat. Sehingga waktu dan kesempatan yang mereka sudah berikan itu dilewati begitu saja oleh mereka sebagai orang-orang yang malas. Yang kedua, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tapi orang pandai tahu menimbanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata menimba itu merupakan rancangan atau juga kita sebut sebagai satu tujuan. Menimba artinya melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi menimba adalah sebuah rancangan yang dapat kita asumsikan menjadi sebuah tujuan. Dan Tuhan juga telah memberi kita rancangan dan tujuan untuk hidup kita. Pertanyaan sekarang akan timbul, bagaimana kita menimbanya? Bagaimana kita cara menimbanya? Kalau orang yang pintar, mereka tahu cara menimbanya. Mereka dengan giat mereka akan tahu menimbanya. Karena rancangan di dalam manusia itu seperti air yang dalam. Air yang dalam itu perlu dilakukan, perlu satu siasat, perlu satu cara untuk menimba air tersebut. Nah, untuk menimba air tersebut itu dengan sebuah pengertian bahwa ketika kita melakukan atau kita menimba itu, kita mencoba untuk mendapatkan sebuah hasil yang akan kita nikmati. Menimba adalah melakukan segala sesuatu. Menimba sebuah pengertian dalam iman kita, yaitu menggali akan firman. Sebagai orang percaya, kita memiliki atau kita berhikmat bahwa kitab Amsal ini sebuah gambaran bagaimana kita merangkum dari dua ayat ini menjadi satu kesatuan yang membuat kita semakin hari semakin kuat. Dengan resiko kalau kita malas untuk menggali akan hikmat Tuhan, kita tidak akan bisa mendapat apa-apa. Kita sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk membajak, tapi kita tidak melakukannya itu. Kita sudah diberikan waktu dan kesempatan, tapi kita tidak melakukan itu. Banyak waktu dan kesempatan yang sudah diberikan Tuhan untuk kita menggali hikmat Tuhan yang ada. Kita belajar untuk menggali, untuk membajak akan hikmat Tuhan. Tapi kadang sebagai manusia, kita kadang-kadang melewati waktu dan kesempatan
yang sudah Tuhan berikan. Artinya kita tidak membajak itu secara baik dan benar. Waktu yang diberikan Tuhan kita juga tidak pergunakan dengan baik, dan kesempatan kita lewati tanpa kita melakukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita rajin membajak, ketika kita mempersiapkan bibit, kita mempersiapkan tanah yang kita garap, adalah merupakan kehidupan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita membajak, terus kita membajak firman Tuhan. Kita menggali dengan disiapkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berikan sesuatu yang berguna bagi kita. Dan kita juga dengan kita membajak, menghasilkan sesuatu yang baik, kita dapat memberikan, kita dapat menimba air itu sebagai air yang akan memberikan, mencukupkan kita untuk kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa orang malas itu orang yang pasif, orang yang tidak mau berusaha. Maka tidak ada hasil yang diperbuat oleh orang malas. Orang malas itu banyak sekali mereka punya impian-impian. Banyak sekali cita-cita yang mereka lakukan. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak akan memberikan sesuatu yang berdampak kepada kemajuan mereka. Kenapa? Karena mereka malas. Gitu kan? Maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin menggapai sesuatu, maka kemalasan itu harus kita kikis pelan-pelan dalam kehidupan kita. Karena pada prinsipnya manusia mempunyai sifat-sifat yang malas juga. Cuman seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa kemalasan itu kita bisa atur, kita bisa minimalkan untuk kelangsungan kehidupan kita. Jadi jadilah kita bukan orang malas, tapi orang yang pandai atau orang yang rajin. Karena dengan rajin kita akan mendapatkan, menjadikan kita menjadi orang yang pandai. Sikap orang malas itu juga akan merugikan banyak orang. Bukan cuma dia si pemalas yang akan mendapat kerugiannya, tapi kita semua orang-orang yang ada di dalam lingkungan kehidupan orang malas itu akan berdampak. Akan mendampakkan sekali, akan berdampak sekali terhadap kemalasan orang tersebut. Di ayat yang kelima juga itu mau menunjukkan bahwa rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tapi orang pandai tahu menimbanya. Menimbanya dalam hari ini adalah ciri khas dari orang pandai. Orang pandai dapat memanfaatkan situasi, kondisi, kesempatan, waktu yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka, menggali atau menimba air yang sebanyak-banyaknya untuk keuntungan kehidupan mereka. Nah, menimba itu juga merupakan satu cara sebagai orang percaya untuk mendapatkan hikmat dan mendapatkan keuntungan secara rohani untuk kita lakukan, agar kita juga dapat berhasil guna, bertepat guna dan menghasilkan sesuatu yang malas. Waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu harusnya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, agar kesempatan waktu yang Tuhan berikan tidak kita sia-siakan untuk menggali akan firman Tuhan, untuk menggali akan kekayaan firman Tuhan, agar apa yang kita gali dapat kita pergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari bersama dengan orang-orang yang ada di samping kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hindarilah orang malas, karena orang malas tidak akan menjadikan diri dia apa-apa, dan itu akan merugikan orang banyak yang ada di sekitarnya. Jadilah orang rajin, maka Tuhan akan membuka berkat-Nya untuk kita. Karena orang rajin itu banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang rajin.
Orang rajin itu dapat banyak melakukan hal. Banyak hal yang dapat dilakukan. Banyak hal yang dapat mereka kesempatan. Dan orang rajin itu telah mampu menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Dan firman ini juga menjadi pengajaran bagi kita bahwa ketika kita malas, kita tidak membajak, kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak berbuat sesuatu, kita sudah melewatkan waktu dan kesempatan, maka pada saat menuai nanti kita tidak akan mendapat apa-apa. Berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak maksimalkan, kita tidak pergunakan itu dengan baik, maka berkat itu juga akan berlalu begitu saja dan berkat itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi sebaliknya kita menjadi orang yang rajin, kita akan mendapatkan banyak hal. Kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan ketika kita mampu melewati waktu, kita mampu melakukan kesempatan yang ada untuk kita maksimalkan sebagai sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita dan kehidupan orang banyak di samping-samping kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih hidup berdampingan pada saat ini dengan pandemi COVID-19. Kita tidak bisa menghindari COVID pandemi itu. Kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Amsal mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang malas dan kita diberikan untuk menggali atau menghasilkan sesuatu yang berguna, maka di tengah pandemi ini kita juga masih memberikan sesuatu. Di masa pandemi ini kita dapat membuat sesuatu yang baik, yang berguna bagi diri kita sendiri ataupun dari orang lain. Selamat menjadi orang pandai, selamat menjadi orang rajin, dan selamat menerima berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita lakukan, untuk kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.